Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Solihin Rayani SEMM selaku dosen pembimbing mata kuliah Perencanaan Pemasaran Jasa, serta rekan-rekan kelas pemasaran 2 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu strategi pasar STP dan strategi pemasaran 7P pada Garuda Indonesia Airlines. Baik, sebelum memulai pemaparan materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan anggota kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Gina Aulia Muroda, selaku moderator dan penyaji pertama, Ramdan Suandi selaku penyaji keempat, Rini Windy Yuniar selaku penyaji ketiga, Siti Nurhamidah selaku penyaji kelima, dan Wartini Yulianti selaku penyaji kedua. Baik, langsung saja kita mulai pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, sebelum kita melakukan strategi pasar pada suatu usaha, terkhusus pada Garuda Indonesia Airlines, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih STP? Ya, STP adalah salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pasar dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target audiens tertentu. Konsep dari strategi STP adalah strategi mengklasifikasikan target atau calon pelanggan ke dalam suatu kelompok-kelompok yang lebih spesifik untuk mempermudah menentukan bagaimanakah strategi marketing yang tepat digunakan untuk pasar sasaran. Fokus utama dalam model pemasaran STP ini adalah pada pendekatan audiens, bukan produk. Strategi pasar atau strategi STP ini pada dasarnya digunakan untuk memposisikan suatu merek dalam benak konsumen sedemikian rupa sehingga merek tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dari segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmenting atau segmentasi pasar merupakan proses mengelompokkan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok atau segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, dan atau respon terhadap program pemasaran spesifik. Yang kedua yaitu targeting. Targeting atau penentuan pasar sasaran merupakan kegiatan mengevaluasi dan memilih pasar yang akan dijadikan sasaran penawaran produk-produk perusahaan. Dan yang terakhir dari STP adalah positioning. Positioning merupakan suatu kegiatan di mana perusahaan menciptakan image positif pada suatu brand atau merek tertentu sehingga menggambarkan citra yang positif pada benak konsumen. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Terlebih dahulu, mari kita simak video berikut, yaitu ada latar belakang munculnya penerbangan jasa. Pada suatu hari, di bumi belahan Nusantara, terdapat sebuah negara kepulauan bernama Indonesia. Nah, sebagai negara kepulauan, Indonesia punya banyak sekali pulau. Dilahirkanlah sebuah pesawat kecil untuk menolong orang-orang menghubungkan mereka dari satu pulau dengan yang lainnya, dan dia bernama Garuda. Garuda dengan sepenuh hati selalu senang membantu orang-orang dalam perjalanan mereka. Garuda baik hati ya, Bu? Iya, makanya orang-orang senang sekali dan berterima kasih kepada Garuda. Karena dengan adanya Garuda, mereka bisa mengunjungi berbagai tempat yang ada di Indonesia dengan lebih cepat dan dengan rasa aman dan nyaman. Garuda tumbuh semakin dewasa. Dan dia tidak hanya terbang di Indonesia saja loh. Dia juga menjelajahi berbagai belahan dunia lainnya. Wah, ke seluruh dunia ya. Iya, dan Garuda senang sekali mengantarkan penumpangnya ke berbagai tujuannya. Namun, ada kalanya Garuda mengalami berbagai hambatan. Garuda yang pemberani
mencoba untuk melewati berbagai macam rintangan itu. Dan akhirnya Garuda bisa melewati semuanya dengan baik. Keren. Nah, karena Garuda sangat gagah berani dan dapat diandalkan, orang-orang dari dalam negeri hingga mancanegara memberikan banyak sekali penghargaan untuk Garuda. Terima kasih Garudaku, begitu kata orang-orang sambil memeluknya. Selanjutnya yaitu ada profil dari PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan Indonesia yang berkonsep sebagai full service airlines atau maskapai dengan pelayanan penuh. Garuda Indonesia telah mendapatkan sertifikasi IATA, Operational Safety Audit IOSA. Garuda Indonesia, maskapai flag carrier Indonesia saat ini melayani lebih dari 90 destinasi di seluruh dunia dan lokasi eksotis di Indonesia. Dengan jumlah penerbangan maskapai 600 penerbangan per hari, Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep Garuda Indonesia Experience yang mengedepankan Indonesian Hospitality, keramah tamahan, dan kekayaan budaya Indonesia. Berbagai penghargaan pun telah diterima oleh Garuda Indonesia sebagai bukti dari keunggulannya. Garuda Indonesia terpilih sebagai maskapai terbaik kawasan Asia dan Australia dalam ajang Passenger Choice Awards 2013 di Anaheim, Amerika Serikat. Dalam ajang tersebut, Garuda Indonesia berhasil mengungguli 5 maskapai penerbangan lain yang diumumkan sebagai finalis, yaitu Singapore Airlines, Qatar Airways, Cathay Pacific, Air New Zealand, dan Pakistan Airlines. Pada tahun 2017 lalu, Garuda Indonesia juga berhasil meraih predikat bintang 5 dari Airline Passenger Experience Association atau APEX, sebuah asosiasi nirlaba untuk peningkatan pengalaman penumpang penerbangan yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat. Analisis STP PT Garuda Indonesia. Yang pertama itu ada segmenting. Garuda Indonesia sudah memiliki segmentasi pasar yang luas dan sudah go internasional. Saat ini, penerbangan Garuda Indonesia telah menambahkan berbagai jadwal penerbangan ke beberapa negara di dunia. Di Indonesia sendiri, Garuda Indonesia telah menjangkau seluruh kota yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu ada targeting. Target pemasaran Garuda Indonesia adalah menarik peminat dari domestik ataupun mancanegara. Hal tersebut telah dibuktikan dengan penambahan berbagai jadwal penerbangan ke beberapa negara di dunia. Garuda Indonesia sendiri memiliki target pasar untuk kalangan atas. Hal ini terbukti dari harga tiket yang jauh lebih tinggi dari kompetitor-kompetitor lainnya, dan juga menjangkau kalangan bawah dengan menciptakan anak perusahaan baru yaitu Citylink. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menjangkau semua kalangan. Selanjutnya, yang terakhir ada positioning. Garuda Indonesia Airlines menjadi maskapai penerbangan tertua dan terbaik di Indonesia dengan kualitas pelayanan yang premium. Sebagai pelopor maskapai nasional yang didirikan pada tahun 1949, Garuda Indonesia menambahkan kembali tagline yaitu The Airline of Indonesia. Dengan tagline ini, Garuda Indonesia semakin memantapkan posisi menuju maskapai kelas dunia. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Di sini ada bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong 1997. Bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran teknis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kombinasi dari variabel-variabel yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen yang digunakan untuk tujuan pemasaran dan mencapai target pasar yang tepat. Konsep besar dari marketing mix adalah memastikan pilihan produk tepat
tepat, di waktu dan tempat yang tepat, juga dengan harga yang tepat. Dalam marketing mix, perusahaan jasa khususnya ada unsur-unsur elemen yang menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan dalam pembuatan strategi komunikasi pemasaran, yaitu 4P ditambah 3P, produk, price, plate, promotion, people, proses, dan physical evidence. Ukuran pemasaran jasa penerbangan Garuda Indonesia Airlines. Di sini ada produk, dalam produk ada karakter kargo. Layanan karakter kargo Garuda Indonesia juga melayani pengiriman dangerous good, perishable food, live animals, farmasi good, valuable good, human remain, general cargo, freighter, dan marine cargo insurance. Yang selanjutnya ada karakter penumpang, merupakan produk karakter untuk penumpang secara grup. Biasanya dilakukan oleh agen besar untuk keperluan penjualan paket tour. Untuk saat ini, karakter penumpang banyak digunakan oleh instansi untuk keperluan evaluasi. Yang selanjutnya yaitu ada karakter private, merupakan produk karakter khusus yang disediakan untuk pribadi, perusahaan, atau instansi sehingga menjadikan penerbangan tersebut eksklusif. Bauran pemasaran jasa penerbangan Garuda Indonesia Airlines dalam price atau harga. Di sini ada harga yang ditawarkan tentu menyeimbangi dengan pelayanan atau servis dari perusahaan. Ini juga yang dilakukan oleh perusahaan Garuda Indonesia. Harga yang diberikan untuk berbagai tujuan penerbangan juga berbeda. Perbedaan juga termasuk kelas yang digunakan, yaitu kelas eksklusif atau juga kelas ekonomi. Umumnya, harga tiket untuk penerbangan domestik lebih mahal dibandingkan kompetitornya. Namun, hal ini sebanding dengan fasilitas dan kenyamanan yang ditawarkan. Daftar harga pesawat Garuda Indonesia bisa dilihat langsung di situs www.garudaindonesia.com. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Judulnya Bauran Pemasaran Jasa Penerbangan Garuda Indonesia Airlines. Pledge atau tempat, saluran distribusi atau distribusi channel. Distribusi oleh perusahaan ini rupanya dilakukan pada media iklannya melalui majalah Garuda yang bernama Garuda In-Flight Magazine. Majalah ini memiliki oplah 60.000 eksemplar dan didistribusikan pada seluruh penerbangan Garuda Indonesia. Hal ini diterbitkan sebagai media on-board eksklusif dengan cerita perjalanan menarik di tujuan di seluruh Nusantara. Fitur wawancara dengan orang Indonesia terkenal dan artikel gaya hidup pada anggur dan fine dining. Belanja, fashion, dan keindahan budaya dan seni. Selanjutnya jangkauan. Jangkauan wilayah penerbangan pesawat Garuda Indonesia sendiri sudah sejajar dengan penerbangan internasional. Sedangkan untuk penerbangan lokal hampir ke semua wilayah di Indonesia terkecuali Irian Jaya. Selanjutnya lokasi. Lokasi penerbangan serta lokasi penerbangan sendiri yakni berpusat di Jakarta, tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya inventory atau stok produk. Seiring kemajuan serta kepercayaan konsumen terhadap Garuda Indonesia, perusahaan ini juga menambah armada pesawatnya guna memperlancar pelayanan terhadap penumpang. Yang terakhir transportasi. Perusahaan Garuda Indonesia memberikan kemudahan fasilitas transportasi bagi para pengguna jasa. Transportasi yang dimaksud misalnya angkutan khusus Bandara Soekarno-Hatta dan lain-lain. Selanjutnya promosi. Yang pertama ada advertising atau periklanan.
yaitu periklanan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia Airlines yaitu melalui media televisi, koran, hingga majalah. Iklan juga dilakukan pada media online atau website. Lalu ada personal selling atau disebut penjualan perseorangan. Personal selling hanya dilakukan melalui pelayanan via telepon atau online. Lalu ada sales promotion. Selain media visual seperti televisi, promosi juga tetap dilakukan oleh pihak Garuda Indonesia Airlines melalui media cetak seperti koran dan majalah. Selanjutnya ada public relation. Dilakukan dengan mengadakan seminar, donasi, dan kotak saran bagi pihak customer service maupun media online. Selanjutnya masih ke dalam promosi. Yang pertama ada direct marketing. Dilakukan oleh perusahaan melalui media telepon atau customer service, atau para pengguna jasa penerbangan ini bisa membelinya langsung di agen travel atau airlines terdekat. Lalu ada integrated marketing atau bisa disebut pemasaran terpadu. Tidak ada perusahaan terpadu pada perusahaan jenis penerbangan ini. Yang ada adalah penjualan tiket langsung di agen travel atau airlines. Lalu ada event marketing. Garuda Indonesia Airlines tidak melakukan promosi melalui suatu event. Yang ada hanya penawaran melalui iklan tentang diskon atau potongan harga tiket saat hari-hari tertentu, seperti misalnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Lalu ada local area marketing atau disebut pemasaran lokal. Hampir di semua daerah di Indonesia terdapat agen travel sebagai local area marketing di daerah tersebut. Terima kasih dari saya sendiri. Akan dilanjutkan pemaparan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu people, sales representative yang akan memberikan kemudahan sejak tahap awal penawaran hingga pasca penerbangan. Garuda Indonesia Experience merupakan konsep layanan baru yang menyajikan aspek-aspek terbaik dari Indonesia kepada para penumpang. Para penumpang akan dimanjakan oleh pelayanan yang tulus dan bersahabat yang menjadi ciri keramah tamahan Indonesia, diwakili oleh salam Garuda Indonesia dari para awak kabin. Selanjutnya proses. Proses yang pertama, setiap kursi dibungkus menggunakan bubble wrap untuk melindungi kargo dan pesawat. Proses yang kedua, barang ditempatkan di bagasi atas dan di kursi. Untuk barang yang ditempatkan di kursi, ditahan dengan jejaring untuk menjaga kargo tetap dalam posisinya jika dalam situasi turbulence. Proses yang ketiga, setiap bubble wrap yang melindungi kursi pesawat langsung diganti apabila terdapat kerusakan. Dan proses yang keempat, petugas darat yang menangani diwajibkan menggunakan APD dan telah melalui prosedur pemeriksaan yang berlaku. Proses yang terakhir, disinfeksi kabin dilakukan secara rutin setelah pesawat selesai digunakan. Yang terakhir, physical evidence building. Konsep Garuda Indonesia Experience didasarkan pada panca indera atau 5 sense dan mencangkup 24 customer touchpoint, mulai dari pelayanan free journey, pre-flight, in-flight, post-flight, dan post-journey. Konsep keramah tamahan Indonesia ini diterjemahkan dalam icon-icon yang mengandalkan panca indera, antara lain tercermin dari penggunaan bahan dan ornamen khas Indonesia untuk interior pesawat, aroma wangian bunga khas Indonesia, musik khas Indonesia, serta cita rasa makanan dan minuman khas Indonesia yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh pengguna jasa penerbangan Garuda Indonesia. Nah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan pada penyampaian materi video kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.